kumpul sekarang itu masjid ingin menyebut, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam pergerakan itu ada yang membuat gerakan sendiri. Nah, nanti dia jadi kelompok sesat ya. Ketika dia lahir di dunia, maka dia berkumpul dengan orang-orang yang menyimpang. Dia tidak lagi fokus kepada kiblat utama. Kalau sekarang kiblat kita apa? Ka'bah. Kiblat ilmu kita Al-Quran dan Sunnah, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Kiblat qalbu kita nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kabar gembira sebenarnya. Al-arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh itu mereka berbaris-baris, berkumpul-kumpul. Kalau dulu di masa azali mereka sudah bersama, sekarang pun mereka bersama. Jadi antum itu dulu itu bergerak sama-sama. Ini alam ini sedang bergerak. Pemahaman antum dari tadi bergerak. Ruhnya pun bergerak walaupun tubuhnya sedang diam. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Saya mau bertanya, nama saya Maudin dari Papua. Yang saya mau tanyakan, di masjid kita ini yang mungkin ada beberapa yang dinamakan Salafiyah, Muhammadiyah atau itu, ya itu solusinya di mana saja? Kalau misalnya untuk jadi praktek sholatnya itu mengikuti yang mana gitu, yang mana? Karena dalam sholat itu sudah bertentangan antara paham dia dan paham yang dia ingin itu. Jadi itu kayaknya ada keraguan aja. Bismillah atau mungkin mazhab dia atau acak-acakan atau gimana apa kita mesti di Indonesia ini dianjurkan satu mazhab gitu aja udah. Kalau mungkin kalau satu mazhab kan aku semua gitu ya. Baik. Ada sarankan satu mazhab enggak gitu. Oke, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang di negeri ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak, bahkan haji umroh aja kompak. Pagar bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir itu ramai-ramai, labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, labbaik amat ente. Kita baca labbaik, dia bilang labbaik. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dari lucu cuma satu, mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum bahwa di Damaskus itu beda masjid dan beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali. Belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad di Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Gak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu. Antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada kami tidak terikat mazhab, begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu,
Yang ada cuma U baru. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih? Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada nggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salah. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya. Kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Ente menghina Bukhari? Bukan, Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbali, guruku Humaydi itu muridnya Syafi'i, guruku Qutaibah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut antum? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi agak bingung dikit. Ini Hanafi bangga ya. Imam Ahmad bin Hanbal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlul Ra'yi Hanafi. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti enggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus di Suriah namanya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi, imamnya Maliki. Jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres, udah sok-sokan Hanafi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Khalas, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mas dari Pondok. Kemudian saya bertanya, dalam kajian tadi, zikir itu terbagi 2, zikir jahar dan zikir sir. Ada kalimat Abdul dzikri tatmain qulub, Abdul dzikri la ilaha illallah, yang ditanyakan gimana cara menempatkan Abdul dzikri itu biar kalbu kita itu hidup. Baik. Dan menyatu. Ya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam surat 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Kalbu tenang menyebut nama Allah. Berarti nyebutnya di mana? Di kalbu. Belajar zikir kalbu, Pak ya. Jangan cuma di sini, apalagi di MP3, apalagi di YouTube. Kan di YouTube tuh ada zikir Allah 1,5 jam full. Itu yang tenang mah cuma MP3-nya. Yang tenang itu cuma YouTube-nya. YouTube-nya tenang, kulubnya tidak tenang. Ya. Kalbunya yang sebut nama Allah. Ya, sebut Allah di kalbu. Ambil ilmu pada ahlinya.
Masa sekolah aja belajar ke ahlinya, belajar bahasa belajar ke ahlinya, mau belajar bahasa kolbu nggak cari ahlinya, harus ke ahlinya. Ya, diamalin nggak zikir ya Hayyu ya Qayyumnya? Belakang ada yang belum tuh ya. Antum kalau zikirnya sudah rata, nanti saya talkin semua. Ya, ini pada belum rata ini. Ya, yang baru gabung zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Kalau bisa ba'da salat 5 waktu. Kalau tidak dirapel 200 kali setiap hari minimal. Kalau bisa lebih 500, 700, 1000 berapapun. Karena ya Hayyu ya Qayyum itu dapat menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah gembur, sudah hidup, ditanam kalimatullah, dia langsung bergetar, langsung tumbuh. Nah, kenapa saya tahan terus? Karena kolbu kenal kolbu. Kolbu yang di sini nganggap kolbu di situ masih keresan. Belum digemburin. Gemburin dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum. Kita mau nanam padi, masih banyak rumput, langsung ditanam. Antum mau nanam jagung, masih banyak kerikil, buang dulu kerikilnya. Kerikilnya dibuang. Sampingkan dulu kerikilnya. Kerikil dibuang, baru kemudian dihaluskan tanahnya. Kolbu ini adalah tanah-tanahnya zikrullah. Disitulah tumbuh. Makanya Allah kasih perumpamaan. Dalam surat Ibrahim dikatakan bahwa kalimah thayyibah seperti syajarah thayyibah. Kalimah yang bagus seperti pohon yang bagus, pohon yang subur. Tempatnya harus bersih, harus dipupuk. Jadi kalau antum bertanya, kenapa ditalkin sama fulan tidak ada efek di kolbu? Jangan salahkan mursyidnya. Kolbu antum belum siap untuk menerima itu. Ya, dia tancepin, tapi kolbunya lagi keras, nggak nyambung. Diajak sholawat, nggak tersentuh. Diajak istighfar, belum ada efek. Itu akibat apa? Belum dibersihkan. Maka paket talqin itu dimulai dari syahadat, istighfar, sholawat. Itu paketnya. Baru masuk ke zikrullah. Kadang-kadang ada orang tersentuh dalam sholawat, dalam zikrullah biasa. Ada yang tersentuh dalam istighfar, tapi dalam sholawat pun biasa. Itu pemberian Allah berbeda-beda. Itulah yang disebut taman-taman surga. Ada taman pohon namanya pohon istighfar. Ada pohon namanya pohon al-fatihah. Ada pohon namanya pohon sholawat. Ada pohon namanya zikrullah. Terserah nih antum baru yang mana nih? Buahnya buah yang mana? Ya. Semoga yang hadir, saya dan antum semua ditakdirkan Allah berzikir dengan zikir yang keras dan lembut. Istiqamah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ya. Ini belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dia. Insyaallah kalau Allah saya bisa bertemu di hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini saya cuma menggunakan zikir buya itu belum langsung ketemu orang. Insyaallah hari ini saya mau ketemu langsung Allah. Alhamdulillah zikir itu mau bersalat. Saya menemukan kali ini, jadi insyaallah kalau saya akan selama ini melalui video-video yang saya lihat di YouTube, mudah-mudahan bisa dapat salah saya. Saya juga dengan hadir video ini saya sangat masya Allah. Jadi para jin, para yang kebatinan itu sangat sangat ketakutan dengan dia, bukan ketakutan, membenci besar dia. Sebab dia itu merontokkan ilmu kebatinan yang berasal dari yang akan zat sifat menaikkan kepada manusia, masya Allah. Makanya hari ini insya Allah kita bisa menjadi melunturkan apa yang dulu saya pernah amalkan. Alhamdulillah. Pertanyaan saya cuma sedikit. Bagaimana kalau kita sudah merasa kenal Allah,
udah merasa kenal zat Allah, udah merasa kenal nurnya Muhammad, tapi hati kita masih ada galau, kegelisahan, apa obat-obat? Ya. Kita bukan merasa kita udah merasa kenal, tapi karena belajarnya salah itu masih ada galau. Baik. Itu bagaimana caranya? Makasih. Assalamualaikum. Pertama persoalannya karena merasa kenal. Karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-ma'rifah. Ma'rifat itu adalah al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah. Itulah pengenalan sebenarnya. Disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan aku kepadaku. Jadi sebenarnya kenal Allah itu Allah juga. Kita mengenal. Satu ya. Yang kedua, kok semakin belajar ma'rifat ada kegalauan. Ma'rifatullah itu santapannya ruh. Antum udah ngasih santapan ruh, tapi kolbunya nggak diisi, jomplang. Ruh itu isinya ma'rifat, ngaji, ilmu. Sedangkan kolbu maunya zikir, praktek, amal, riyadhah, mujahadah. Maka mujahadahnya dikencengin biar kolbunya bisa mengimbangi ruhnya. Itu dua. Terus kita punya sisi lain namanya nafsiyah, jiwa. Jiwa kita harus dilatih juga supaya ngikutin kolbu. Maka makannya dikurangi, karbonya dikurangi. Kalau antum nggak bisa ngurangin, oke. Mengurangi makan namanya bab sabar. Sekarang antum nggak bisa kurang, ambil bab satu lagi, syukur. At-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Hadisnya sahih. Orang yang tidak sanggup beramal thariqat sabar, ngurangin makan minum, ya udah sekarang antum thariqatnya syukur. Makan, minum dan syukuri itu. Itu sama. Kata sa'imis sabir. Pilih mana? Kalau antum kayaknya milih yang syukur ya. Itu di kampung saya namanya gadang saleru. Nafsu besar. Maunya enak-enak aja ya. Syukur pun gak boleh pakai nafsu. Syukur pun gak boleh pakai nafsu. Syukur itu kebeningan yang ada dalam kalbu. Sabar pun gak boleh pakai nafsu. Saya gak mau makan, saya pengen jadi wali. Itu pakai nafsu juga namanya tuh. Saya nggak mau tidur, saya ingin latihan. Itu pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Maka ini ada pelajaran besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi dan para sahabat itu selesai perang kelelahan. Sampai di satu negeri, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ente jaga." Hadis Bukhari. Ternyata Bilal tertidur lagi begini, Pak. Bisa juga dia tidur lagi pakai tombak. Jadi Bilal itu karomahnya bisa tidur berdiri. Kalau antum udah tahu dah. Nabi bangun, matahari sudah terbit, kira-kira sudah jam 7. Subuh belum sholat Nabi. Nabi belum sholat subuh, bayangkan jam 7. Ini kawan kita bangun jam 7, dia nggak mau sholat subuh lagi. Nggak usah. Maksiat sekalian, durhaka sekalian. Nggak begitu, itu iblis yang ngomong. Kalau kolbu yang ngomong, kalau salah mundur, perbaiki. Kalau sudah kelewat, kita kemudian perbaiki. Nabi kemudian mengatakan, Bilal azan, langsung qomat. Langsung mereka sholat subuh. Sholat subuhnya di waktu duha, tapi nggak pakai kunut, bukan subha ya. Baik. Jadi Nabi pun mengalami tertidur. Apakah itu mengurangi rasa harap beliau kepada Allah? Tidak.
Maka teman-teman, beribadahlah dengan kemurnian batin, bukan dengan nafsu. Ini giliran bangun tahajud harapannya kuat, giliran gak bangun harapannya lemah. Apakah Allah butuh dengan sholat kita sehingga kita kemudian berubah-ubah harap kepadanya? Allah itu mau dengan orang setia. Dia tertidur, dia bangun, harapnya sama kepada Allah, cintanya setia kepada Allah, hatinya selalu berkiblat kepada Allah. Antum sekarang taat, seandainya habis ini maksiat, terjebak maksiat, masih setia nggak dengan Allah? Masih kembali nggak kepada Allah? Kembali kepada Allah, segera kembali. Harapan tidak boleh berkurang. Harapan tidak boleh. Jadi orang yang cintanya kuat kepada Allah, dia percaya kepada Allah baik dalam apapun, maka zikir yang paling indah itu zikir cinta. Tidur pun masih cinta, lalai pun masih disebut cinta. Zikrul muhibbin, zikirnya para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ya, Bapak Ibu Saudara sahabat dimakan Allah, semoga kajian ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir dicatat namanya, dibawa malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu dilaporkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nama kita tertulis indah di surga, dihapuskan dari neraka.